Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan penerapan sistem demokrasi. Nah, saya akan memperkenalkan anggotanya satu persatu. Yang pertama ada Ananda Heni Fitrianti, Farah Hairina, Lisa Sinaga, Gracia, Azrafi Matua, Son Junior, Dewandari, dan Rusti Prasetyo. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian. Yang pertama itu penerapan sistem demokrasi, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, artinya rakyat, dan kratos, artinya kekuasaan. Arti demokrasi sendiri itu adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Di sini juga ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri demokrasi yang pertama itu adalah keputusan pemerintah untuk semua rakyat, mencegah adanya tindakan korupsi dan nepotisme di Indonesia. Yang kedua itu menjalankan konstitusi hukum harus berlaku secara adil bagi warga negara. Yang ketiga itu adanya perwakilan rakyat. Yang keempat itu adanya sistem kepartaian. Dan di sini juga ada kelebihannya. Kelebihan demokrasi yang pertama itu berdasarkan kehendak dari rakyat, adanya kesamaan hak. Yang ketiga itu menghindari monopoli kekuasaan dengan penguasa. Nah, di sini kekurangan dan prinsip ideologi. Kekurangan demokrasi yang pertama itu sulitnya menyatukan banyak pendapat, kecenderungan subjektif, fokus pemerintah berkurang menjaga pemilu. Berdasarkan prinsip ideologi, yang pertama itu liberal, rakyat, Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang adalah suatu norma sistem politik dan hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. 2. Peradilan tidak memihak dan bebas berpemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam proses peradilan karena sistem pemerintah demokrasi menganut peradilan bebas. Artinya, proses peradilan harus netral agar dapat melihat permasalahan secara jernih sehingga menghasilkan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani. Ya, kebebasan berpendapat dan berserikat. Di dalam pemerintahan dengan sistem demokrasi, setiap warga negaranya dapat membentuk organisasi berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. 4. Adanya pergantian pemerintahan sesuai dengan pengertian demokrasi. Pergantian pemerintahan dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. 5. Kedudukan rakyat sama di mata hukum. Di dalam sistem demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku pelanggaran hukum mendapat hukuman tegas sesuai pelanggarannya. 6. Adanya jaminan hak asasi manusia. Sesuai dengan makna demokrasi, perlindungan hak asasi manusia atau HAM menjadi hal yang utama di sistem demokrasi. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Secara umum, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu demokrasi langsung. Pada sistem demokrasi ini, setiap warga negara terlibat langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Meskipun kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, pada sistem demokrasi ini kekuasaan politik warga negara dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui perwakilan rakyat. 2. Sistem demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara. Sistem demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu sistem demokrasi di mana semua warga negara dilibatkan dalam memilih para wakil mereka di parlemen. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yaitu sistem demokrasi di mana pemerintah badan eksekutif memiliki hubungan erat dengan badan perwakilan rakyat atau badan legislatif. Demokrasi perwakilan sistem
pemisahan kekuasaan, yaitu sistem demokrasi di mana kedudukan antara badan eksekutif dan badan legislatif berada di tempat yang terpisah. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat, yaitu 3. Macam-macam demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak individu setiap warga negara dan memberikan kebebasan setiap orang dalam menyampaikan pendapatnya. Sistem demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional, di mana pemerintah wajib melindungi hak-hak individu warganya sesuai yang tercantum dalam konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat, yaitu sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan paham sosialis atau komunisme, di mana kepentingan negara dan kepentingan umum adalah yang terpenting di atas kepentingan individu. Ketiga, demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem demokrasi. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi ini adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Pada demokrasi formal, individu diberi kebebasan yang luas sehingga demokrasi ini bisa disebut juga dengan demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi ini adalah demokrasi yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Yang ketiga, demokrasi campuran atau gabungan adalah jenis demokrasi campuran dari demokrasi formal dan material. Demokrasi jenis ini berupaya mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Ciri-ciri demokrasi. Ciri utama dari sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Henry B. Mayo dalam bukunya Introduction to Democratic Theory memberikan ciri-ciri demokrasi, yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Berikut ini sejumlah ciri-ciri yang bisa diperhatikan. Poin pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga bisa mencegah praktek korupsi yang merajalela. Poin kedua, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus seadil-adilnya. Poin ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Seperti di Indonesia terdapat lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum. Poin keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Poin terakhir, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi, sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat, sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum supaya tidak merugikan rakyat dan negara. Partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mengusung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Sekian penjelasan sistem demokrasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.